Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal episode-episode seram berikutnya. Dan seperti biasa, mari kita awali dengan bersolawat agar hati tenang dan cerita ini menjadi pengingat bahwa seramnya dunia gaib tidak pernah melebihi lindungan Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Warung bakso Al-Hidayah milik Pak Haji selalu ramai, seperti magnet yang menjerat siapa saja yang lewat. Asap kuahnya mengepul saban hari, menebarkan aroma gurih yang, entah kenapa, selalu berhasil membuat orang lapar meski baru saja makan. Bagi warga sekitar, warung itu bukan sekadar tempat makan, itu tempat menghilangkan stres, kata sebagian orang. Maklum, kuahnya memang terkenal bikin nagih, terlalu nagih. Feby, pegawai baru yang belum genap 3 bulan bekerja di sana, awalnya merasa hidupnya mulai membaik. Setelah di PHK dari pabriknya, ia sempat merasa dunia menendangnya tanpa ampun. Jadi ketika Pak Haji menerima dirinya tanpa banyak syarat, ia bersyukur bukan main. Tapi syukurnya itu perlahan berubah jadi curiga. Suatu malam, saat ia sedang mencuci piring di area belakang ruko yang gelap dan sepi, angin dingin menyelinap ke tengkuknya. Ia menggigil tapi tetap bekerja, hingga matanya menangkap sesuatu di sudut. Sosok putih, berdiri, diam, tegak, pocong. Feby terpaku. Ia bahkan sempat berpikir mungkin itu karung beras yang tergantung atau kain pel lantai yang membandel. Tapi tidak, itu berdiri terlalu lurus, terlalu hidup atau mati. Apapun itu, Feby langsung menurunkan pandangannya. Ia menguatkan hati lalu menoleh lagi. Sosok itu lenyap. Aduh, jangan-jangan aku kurang tidur, gumamnya. Memaksa diri tertawa padahal jantungnya berdetak seperti mau demo. Keesokan harinya, sahabat lamanya, Rian, mampir ke warung. Rian orangnya selalu ceria, tapi kali ini berbeda. Setelah memesan 2 mangkok bakso, ia mendadak memucat seperti habis disedot setan, atau mungkin memang begitu adanya. Rian memanggil Feby, suaranya bergetar. Feb, bisa ke sini sebentar? Begitu Feby mendekat, Rian menariknya ke pojok seolah ada hal memalukan yang ingin ia bisikan. Tapi kalimat yang keluar bukan memalukan, justru membuat bulu kuduk berdiri. Feb, aku lihat pocong di depan, dan dia meludahin mangkokku. Kuah itu, kuah baksonya. Dari liurnya, otak Feby langsung seperti disiram air batu. Terlalu dingin, terlalu cepat, ia ingin tertawa, ingin bilang Rian lebay, ingin menyangkal semua itu. Tapi ingatan tentang pocong semalam muncul lagi, jelas, dingin, dan menempel di tengkuknya seperti es batu. Yan, jangan bercanda deh. Aku serius. Rian menatapnya. Mata itu kosong, ketakutan itu nyata. Dan di detik itu, Feby tahu satu hal. Warung Pak Haji bukan sekadar laris. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap berkeliaran di balik kuah gurihnya. Sejak pengakuan Rian itu, Feby bekerja dengan kepala penuh tanda tanya. Setiap pelanggan yang menghirup aroma kuah panas sambil memejamkan mata, kini tampak seperti korban yang belum sadar bahwa dirinya sedang menikmati sesuatu yang tidak seharusnya dimakan manusia. Feby mencoba bersikap biasa, tetapi rasa was-was menggerogoti pikirannya. Ia memperhatikan segalanya. Cara Pak Haji mengaduk kuah, cara ia tersenyum ramah kepada pelanggan,
hingga kebiasaan anehnya yang selalu memeriksa gentong air di halaman belakang setiap malam. Gentong yang anehnya tidak pernah kosong meski dipakai sepanjang hari. Suatu sore, saat Feby sedang membuang sampah, ia melihat retakan besar di bagian bawah gentong itu. Retakan yang membuatnya bertanya-tanya, bagaimana mungkin gentong yang retak bisa tetap terisi penuh setiap hari? Air hujan, pikirnya, tidak masuk akal. Cuaca sedang panas-panasnya 5 hari terakhir. Rasa penasarannya makin tak tertahankan. Ketika ia kembali ke warung, Mas Roni, karyawan paling senior, menatapnya tajam. Roni biasanya cerewet, suka menggoda, dan sedikit nakal dalam bercanda. Tetapi kali ini rautnya serius, seperti ada badai di balik matanya. "Kamu ngapain lama di belakang?" tanyanya lirih. Feby mengangkat bahu. "Mas, aku cuma lihat gentong itu. Aneh banget, airnya nggak habis-habis." Wajah Roni seketika berubah. Ia menarik napas, lalu menggenggam lengan Feby dan menyeretnya ke sudut dapur yang sepi. "Feb, kamu jangan kepo soal gentong itu," bisiknya. Suaranya terdengar seperti radio rusak, serak dan penuh waspada. "Kenapa emang?" tanya Feby, mulai jengkel. "Ada apa sih sama warung ini? Kemarin Rian bilang lihat pocong." "Stop!" Roni langsung menutup mulut Feby dengan telapak tangan. Matanya membelalak, seolah ucapan itu bisa memanggil sesuatu masuk ke dapur. Setelah memastikan tidak ada yang mendengar, Roni menurunkan tangannya. "Aku bakal bilang sesuatu, tapi kamu janji jangan panik." Feby mengangguk cepat. Roni menelan ludah. Warung ini pakai pesugihan. 2 kata itu menghantam kepala Feby seperti palu besar. "Mas, Pak Haji kan naik haji 2 kali, bantah Feby. "Orangnya ramah, dermawan." "Itu cuma bungkus." Roni menyela cepat. "Kamu sadar nggak? Dia nggak pernah salat. Nggak pernah sekalipun aku lihat. Yang ada cuma ritual-ritual aneh tiap malam." Feby terdiam. Jantungnya berdetak lebih keras dari suara kipas dapur. Roni mendekat, suaranya bergetar. "Dan Feb, semua karyawan yang keluar dari sini, yang katanya pulang kampung, menikah, buka usaha baru, semuanya bohong." Feby menelan ludah, lehernya mendadak kering. "Mereka?" Suaranya gemetar. "Kemana?" Roni menatapnya lurus. "Serius. Menyedihkan. Mereka tumbal." Di momen itu, hawa dapur terasa lebih dingin, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang berdiri di belakang mereka, mendengarkan percakapan itu. Sejak malam itu, Feby tidak bisa tidur. Kata-kata Mas Roni terngiang-ngiang di kepalanya, seperti suara azan yang diputar ulang berkali-kali. Bedanya, ini sama sekali tidak menenangkan. Mereka tumbal. 2 kata yang membuat bulu kuduknya naik seperti disetrum. Keesokan harinya, Feby datang lebih pagi dari biasanya. Entah apa yang mendorongnya, penasaran atau nekat, mungkin keduanya. Di papan kecil dekat dapur, ia melihat daftar nama karyawan yang pernah bekerja di warung itu. Ia mengamatinya lebih dekat. Heran, semua namanya sama, tidak pernah kembali, alasannya selalu standar. Pulang kampung, menikah, bantu orang tua. Tidak ada satupun yang berpamitan langsung, semuanya hilang begitu saja. "Ngapain kamu lihat itu?" Suara Mas Roni tiba-tiba muncul dari belakang. Feby tersentak. "Mas, semua nama di sini. Emang mereka beneran pulang?" Roni mendesah panjang. "Itulah yang mau aku bilang. Mereka tidak pernah pulang. Tidak ada yang bisa pulang." "Kenapa?
Suara Feby nyaris berbisik. Roni menatapnya, wajahnya kusut seperti menahan beban rahasia bertahun-tahun. Setiap 6 bulan harus ada satu tumbal. Itu syarat pesugihan yang dipakai Pak Haji, entah apa nama silumannya. Tapi yang jelas, tumbal itu manusia. Ia menelan ludah. Makanya karyawan selalu diganti-ganti. Feby merasakan telapak tangannya dingin. Ia ingin marah, ingin kabur, tapi kakinya seperti tertanam ke tanah. Terus, kenapa aku nggak pernah dengar kabar mereka meninggal? Roni menghela napas panjang. Karena mereka tidak mati di sini. Tapi, kalau mereka menghilang, orang tuanya nggak curiga. Pesugihan tingkat tinggi biasanya bikin kematian tumbalnya tertutup. Ada yang kecelakaan di kampung, ada yang sakit tiba-tiba, ada yang katanya kesurupan dan loncat ke sumur. Semuanya terjadi setelah mereka keluar dari warung. Feby merinding. Jadi artinya, kalau aku berhenti, aku juga bisa jadi tumbal berikutnya. Potong Roni tanpa ragu. Itu sebabnya aku bertahan. Kalau tetap kerja di sini, aku aman. Kalau keluar, ya kamu bisa tebak sendiri. Perut Feby seperti ditusuk jarum. Mas, terus aku harus apa? Roni menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca, antara iba dan takut. Sabar dulu, kita cari cara. Jangan terburu-buru keluar. Pesugihan begini, kalau salah langkah, kamu bisa mati dalam sehari. Feby mengangguk, walau hatinya kacau. Ia memandang gentong kuah yang mengepul pelan. Aroma gurih itu, yang dulu membuatnya lapar, kini membuatnya ingin muntah. Sebenarnya pesugihan apa sih yang dipakai Pak Haji? Pertanyaan itu lolos begitu saja dari mulutnya. Wajah Roni memucat. Ia menelan ludah. Feb, kamu siap dengernya? Belum sempat Feby menjawab, suara berdebam keras terdengar dari arah belakang warung. Keduanya saling menatap. Ada sesuatu yang sedang masuk. Suara berdebam itu terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat. Feby dan Mas Roni serempak menahan napas. Lampu dapur bergetar seolah ada sesuatu yang sangat berat merayap di langit-langit atau lantai. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di warung itu, Feby merasa dirinya bukan hanya tak aman, ia merasa sedang diawasi. Mas, itu apa? Bisiknya, nyaris tak terdengar. Roni menggeleng pelan. Makhluk penjaga pesugihan, jawabnya. Tapi aku belum pernah lihat langsung, selalu cuma dengar suaranya. Debaman ketiga terdengar, kali ini seperti tubuh besar yang menghantam tembok. Feby spontan mundur 2 langkah. Roni pun menegang, wajahnya pucat pasi. Kita harus cek, kata Roni akhirnya. Mas, kamu gila? Kalau kita lari, itu justru undangan buat dia ngejar. Hati Feby menurun ke lutut. Ia lebih memilih pingsan daripada harus melihat apapun yang sedang bergentayangan di belakang warung. Tapi langkah kakinya mengikuti Roni, meski otaknya berteriak menolak. Mereka berjalan ke arah pintu belakang. Suara gesekan kasar terdengar, seperti sisik reptil yang menyeret lantai semen. Roni mengintip duluan melalui celah pintu. Wajahnya langsung berubah. Ia menutup mulut dengan kedua tangan, matanya melebar. Mas, apa yang kamu lihat? Tanya Feby gemetar. Roni butuh 5 detik untuk bisa menggerakkan bibirnya. Feb, itu siluman ular. Feby membeku. Dengan rasa takut yang mengiris leher, ia ikut mengintip. Di bawah cahaya bulan yang redup, makhluk itu tampak jelas. Tubuhnya besar dan panjang seperti ular sanca.
tetapi ditutupi sisik kusam yang tampak seperti kulit manusia yang membusuk. Wajahnya, ya Tuhan, wajah manusia yang rusak, matanya berlubang seperti dipatuk gagak, dan mulutnya meneteskan cairan kental yang menjijikan, lebih mirip liur bercampur nanah. Makhluk itu melatap perlahan menuju gentong yang retak. Setiap gerakannya menimbulkan suara cesek-cesek yang membuat kulit merinding tak karuan. Roni berbisik lirih, itu penjaga gentong, makhluk pesugihan Pak Haji. Dia yang mengisi kuah bakso. Feby ingin muntah. Nggak mungkin orang-orang makan itu setiap hari. Makhluk itu lalu membungkuk, atau apapun yang setara dengan gerakan membungkuk bagi tubuh setengah ular setengah manusia. Dengan gerakan menjijikan, ia memuntahkan liur tebal berwarna keruh ke dalam gentong. Cairan itu jatuh dengan bunyi plok-plok seperti adonan yang basi. Feby menutup mulutnya, menahan teriakan. Gentong itu langsung terisi, seolah cairan itu meleleh dan menyebar tanpa batas. Roni bergumam lirih, itulah kenapa kuahnya nggak pernah habis. Di saat yang sama, makhluk itu berhenti. Kepalanya terangkat pelan, wajah mengerikan itu berputar. Menuju arah pintu tempat mereka mengintip. Wajah siluman itu menoleh perlahan, seperti engsel berkarat yang dipaksa bergerak. Lubang matanya yang hitam pekat langsung mengarah ke celah pintu tempat Feby dan Roni mengintip. Feby merasakan seluruh darahnya menghilang dari tubuh. Kalau saja ia tidak menahan nafas, mungkin ia sudah menjerit dan langsung diseret keluar sebagai santapan pembuka. Mas, dia lihat kita, bisiknya gemetar. Roni menekan bahunya agar tetap diam. Jangan gerak, jangan bersuara. Ular bisa dengar getaran sekecil apapun. Siluman itu merayap mendekat. Gerakannya lambat, namun setiap gesekan sisiknya menimbulkan suara yang menusuk telinga, seperti kuku yang menggores kaca. Tubuh panjangnya melata, menghitami lantai semen yang dilaluinya. Feby menutup mata. Ia merasa lututnya lemas, wajahnya panas dingin, dan jantungnya berdenyut seperti mau keluar dari tubuh. Mas, aku nggak kuat. Kalau kamu pingsan, kita tamat, bisik Roni cepat. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti tepat di depan pintu. Hanya beberapa sentimeter dari wajah mereka di balik celah. Liur kental menetes jatuh ke lantai, berbunyi tuk, tuk, tuk. Seperti jam dinding yang mengingatkan mereka bahwa kematian hanya tinggal hitungan detik. Makhluk itu mengangkat kepalanya tinggi, lebih tinggi dari tubuh manusia normal, lalu mencium udara. Seperti sedang mencari bau manusia. Feby menahan napas sampai dadanya sakit. Ia bahkan merasa paru-parunya hendak meledak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti sahabat, siluman itu akhirnya bergerak mundur. Ia tidak jadi menyerbu. Mungkin angin malam membuat aroma mereka tersamarkan. Atau mungkin mereka hanya beruntung setengah mati. Makhluk itu merayap kembali ke gentong, lalu menghilang di balik ruko. Tubuhnya melata panjang, seperti bayangan dosa yang tidak mau putus. Begitu suara gesekan sisik itu menghilang, Feby akhirnya terjatuh. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar tak karuan. Mas, aku pengen resign. Sekarang juga. Roni menatapnya lama. Kalau kamu keluar sekarang, kamu bukan keluar. Kamu mati. Pesugihan ini selalu menagih tumbal dari siapapun yang berhenti. Terus aku harus ngapain? Nunggu 6 bulan terus jadi korban berikutnya.
Roni menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu di matanya, rasa takut campur tekad yang dia pendam selama bertahun-tahun. Ada satu cara, katanya lirih, tapi sangat berbahaya. Feby menegakkan tubuh tepat ketika langkah kaki Pak Haji terdengar dari arah pintu depan. Tok, tok, tok. Langkah yang tenang, teratur. Namun di telinga Feby terdengar seperti ketukan peti mati. Jangan sampai Pak Haji tahu kita ngintip, bisik Roni cepat. Kalau dia tahu, kita langsung diserahkan. Pintu dapur berderit pelan. Pak Haji muncul, senyumnya ramah seperti biasa. Tapi mata itu tidak ramah, terlalu tenang untuk orang biasa. Feby, Mas Roni, katanya lembut. Kalian dari tadi ngapain di belakang? Pak Haji berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan sarung kotak dan peci hitam yang selalu melekat di kepalanya. Senyumnya ramah, senyum yang biasanya disukai pelanggan, tapi malam itu terasa seperti senyum penjagal yang sedang memilih sapi terbaik untuk disembelih. Kalian dari tadi ngapain di belakang? Ulang Pak Haji, nada suaranya tetap lembut, tapi ada tekanan halus di baliknya. Tekanan yang membuat tengkuk Feby memanas. Feby refleks berdiri tegak, berusaha menyembunyikan ketakutan yang masih menggerogoti tubuhnya. Enggak apa-apa, Pak. Tadi cuma beres-beres. Roni cepat menyambung. Iya, Pak. Tadi ada suara kucing ribut, kami cek sebentar. Pak Haji mengangguk pelan, tapi matanya tidak beralih dari wajah mereka. Bola mata itu bergerak lambat, seperti sedang membaca isi kepala mereka satu persatu. Kucing, iya, gumamnya sambil tersenyum kecil. Padahal di belakang sini nggak pernah ada kucing. Feby merasa jantungnya melompat naik ke tenggorokan. Sudut bibir Pak Haji terangkat sedikit, senyum yang tidak pantas untuk situasi apapun. Mau hati-hati, ya, katanya lembut. Kadang apa yang kalian kira kucing itu bukan kucing sama sekali. Keduanya menelan ludah bersamaan. Pak Haji lalu melangkah masuk ke dapur. Bau parfum kayu cendana khasnya menyeruak, bercampur aroma kuah bakso yang masih tersisa. Ia membuka penutup panci besar, menatap kuah di dalamnya, lalu mengaduk perlahan. Benar saja, kuah itu tampak lebih kental dari biasanya. Warnanya lebih keruh, seakan baru ditambah bahan segar dari makhluk yang mereka lihat tadi. Kalian kerja bagus hari ini, ujar Pak Haji tanpa menoleh. Besok pagi datang lebih awal ya, kita banyak pelanggan akhir pekan. Nada suaranya datar, namun menimbulkan sensasi merinding yang menyebar ke seluruh tulang Feby. Sebelum pergi, Pak Haji menoleh sekali lagi, menatap keduanya lekat-lekat. Satu hal lagi, katanya dengan senyum tipis. Jangan suka kepo soal dapur belakang, itu bukan tempat sembarang orang. Feby dan Roni hanya bisa mengangguk. Pak Haji pun keluar. Pintu dapur menutup sendiri, pelan tapi bunyinya seperti palu hakim. Mas, bisik Feby setelah Pak Haji hilang dari pandangan. Kita ketahuan nggak ya? Roni menggeleng tapi ekspresinya ragu. Nggak tahu, tapi mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Sumpah, tadi tatapannya kayak dia tahu. Feby merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu satu hal, tempat itu tidak lagi aman untuknya. Mungkin sejak lama sebenarnya. Mas, kamu bilang ada satu cara buat kabur dari pesugihan ini? Feby menatap Roni dengan tatapan yang penuh putus asa. Roni menghela napas berat, wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Ada, katanya lirih. Tapi caranya cuma satu. Feby menelan ludah. Apa? Mencari mantan orang kepercayaan Pak Haji yang berhasil kabur. Roni menunduk. Namanya
Pak Tono. Nama itu Pak Tono menggantung di udara seperti mantra terlarang. Feby memandang Roni menunggu penjelasan lebih lanjut. Namun Roni justru menatap pintu dapur, memastikan tidak ada siapapun yang mendengarkan. Mas, siapa Pak Tono itu sebenarnya? Tanya Feby, suaranya pelan namun penuh desakan. Roni menarik napas panjang, seakan menyedot semua keberanian yang tersisa. Pak Tono itu sopir pribadi Pak Haji. Dulu dia orang kepercayaan paling dekat. Dia tahu ritualnya, pesugihannya, bahkan makhluk apa yang dipelihara Pak Haji. Feby menelan ludah. Terus kenapa dia pergi? Roni menatap Feby dengan raut yang muram. Karena dia hampir dijadikan tumbal. Dia kabur sebelum ritual terakhir. Sejak itu, nggak ada yang berani nyebut namanya. Kenapa? Roni mendekat, suara nyaris berbisik. Karena kabarnya, siapapun yang cari-cari Pak Tono biasanya hilang. Feby kaku. Mas, terus kita gimana mau nyari dia? Roni mengangkat satu alis, sedikit nakal, tapi terlihat jelas ketakutannya. Karena kamu nggak punya pilihan lain, Feb. Mau jadi korban berikutnya, atau mau cari cara buat selamat? Feby terdiam. Pilihan itu seperti dua pintu yang sama-sama gelap, yang satu berisi siluman, yang satu berisi maut. Roni melanjutkan, aku pernah dengar kabar. Katanya Pak Tono tinggal di pinggir hutan daerah Cikeusal. Itu pun cuma gosip. Tapi kalaupun dia masih hidup, dia satu-satunya yang tahu cara memutus pesugihan Pak Haji. Feby mengusap wajahnya, frustrasi. Mas, kalau kita ketahuan nyari dia, kita langsung habis. Makanya jangan ketahuan. Tiba-tiba terdengar suara kursi digeser dari ruang depan. Keduanya langsung diam. Langkah kaki pelan mendekat ke arah dapur. Roni langsung menyenggol lengan Feby, memberikan isyarat agar pura-pura bekerja. Feby langsung mengambil baskom dan mulai mengelap meja dengan tangan bergetar. Pintu dapur terbuka. Pak Haji muncul lagi dengan wajah yang jauh lebih serius daripada sebelumnya. Feby, panggilnya pelan. Feby menoleh dengan paksa. Iya, Pak. Pak Haji berjalan mendekat, ekspresinya sulit dibaca. Kamu besok ikut saya sebentar setelah subuh. Ada urusan penting. Feby merasakan bulu kuduknya menegak. Urusan apa ya, Pak? Pak Haji tersenyum tipis. Senyum yang tidak enak dilihat. Ada tradisi kecil di warung ini, semua karyawan baru harus ikut. Mata itu menatapnya lekat-lekat, seolah menusuk sampai ke tulang. Jangan terlambat ya. Feby mengangguk walaupun seluruh tubuhnya berteriak ingin lari. Setelah Pak Haji pergi, Roni menatapnya panik. Feb, tradisi itu cuma satu, perkenalan dengan siluman penjaga. Feby merasa tanah seakan bergeser di bawah kakinya. Mas, bisiknya lirih. Aku harus ketemu Pak Tono malam ini juga. Bersambung ke episode 8, Jalan Menuju Hutan Cikeusal. Setelah 40 menit perjalanan, peradaban mulai menghilang. Lampu jalan makin jarang. Kebun bambu muncul berselang-seling, daunnya bergesekan seperti bisikan orang-orang yang mengawasi. Hati-hati di daerah ini, kata Roni tanpa menoleh. Kadang ada yang manggil dari pinggir jalan, jangan jawab kalau ada suara aneh. Feby menggigit bibirnya, menahan rasa ingin menangis. Semakin masuk ke daerah Cikeusal, hawa dingin bukan cuma dingin, tapi seperti hidup. Seolah ada sesuatu yang mengikuti sejak tadi. Setelah melewati jembatan kecil,
motor tiba-tiba melewati sebuah tikungan tajam. Di depannya ada saung tua yang roboh sebelah. Di antara gelapnya, Feby melihat sesuatu berdiri di samping saung. Tinggi, kurus, rambut panjang menutupi wajah. "Mas, itu..." "Jangan lihat!" Roni membentak pelan, langsung mengalihkan pandangan. Feby menunduk ketakutan. Motor lewat dengan cepat, tapi dari belakang terdengar suara tertawa lirih. Suara yang bukan manusia. Petunjuk pertama. Mereka tiba di jalan tanah yang sepi. Di depan mereka ada sebuah ladang luas dan pepohonan tinggi menjulang gelap. "Kita berhenti di sini," kata Roni. "Orang-orang bilang rumah Pak Tono nggak bisa dicari. Dia yang bakal nunjukin diri." Feby mengernyit. "Maksudnya, kalau niatnya benar, dia bakal munculin tanda." Feby memeluk tubuhnya sendiri. "Niatku cuma satu, supaya aku nggak jadi tumbal." Tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara benda jatuh terdengar dari arah ladang. Roni menyalakan senter HP, mengarahkannya ke suara itu. Di antara rerumputan, terlihat batu pipih dengan goresan aneh seperti simbol. "Itu bukan batu biasa," gumam Roni. "Itu tanda dari orang yang ngerti ritual." Feby menelan ludah. "Berarti Pak Tono tahu kita datang?" Sebelum Roni menjawab, angin berhembus kencang, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang mirip bau bangkai lama. Feby menutup hidung. "Mas, ada yang jalan di balik pepohonan." Dari balik pepohonan, terdengar langkah pelan, tapi jumlahnya banyak. Seperti beberapa kaki, tapi langkahnya tidak beraturan. Lebih seperti gerakan makhluk-makhluk kecil yang merayap di tanah. Roni langsung berdiri sedikit di depan Feby, melindungi. "Feb, kalau yang muncul bukan manusia, kita kabur." Namun saat suara itu semakin dekat, tiba-tiba semuanya berhenti. Hening, ingin berhenti. Suara hutan hilang, seolah dunia ditahan napasnya. Lalu dari balik pohon muncul seorang lelaki tua berjaket coklat lusuh, matanya tajam namun lelah. "Jangan lari," katanya tanpa ekspresi. "Kalau kalian lari mereka bakal ngejar." Roni langsung tersentak. Pak Tono?" Lelaki itu menatap mereka lama. "Kalian datang cari cara buat lepas dari pesugihan Pak Haji, kan?" Feby mengangguk cepat. "Iya, Pak. Tolong, aku bisa mati kalau nggak ketemu Bapak." Pak Tono menghela napas, tatapannya suram. "Kalian terlambat satu langkah. Pak Haji pasti sudah milih kamu jadi calon tumbal berikutnya." Feby memucat. "Bapak, bisa bantu aku kan?" Pak Tono menatap hutan yang gelap, seolah mengawasi sesuatu yang bergerak. "Bisa," katanya pelan. "Tapi syaratnya, kamu harus siap lihat hal yang enggak bisa kamu lupain seumur hidup." Feby menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. "Apa itu, Pak?" Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Tono menatapnya, tatapan yang membuat jantung seakan berhenti. "Kamu harus ketemu makhluk yang sebenarnya jadi sumber kekuatan Pak Haji." "Siluman penjaga?" tanya Roni. Pak Tono menggeleng pelan. "Bukan, lebih besar dari itu." Lelaki tua itu menunjuk ke dalam hutan. "Malam ini, kalian akan melihat wujud asli pesugihan itu." Feby merasakan dunia berputar. "Kalau kamu kuat," lanjut Pak Tono, "kamu masih bisa selamat." Tapi kemudian ia menatap Feby tajam, lebih tajam dari yang pernah ia lihat. "Kalau kamu lemah sedikit saja," ia menghela napas, seolah menumpahkan kegetiran bertahun-tahun.
Makhluk itu akan menganggapmu sebagai pengganti tumbal yang hilang. Hening. Hutan kembali berdesis pelan. Feby memegang tangan Roni, gemetarnya semakin keras. Pak Tono menunduk sedikit. Siap atau tidak, kalian sudah dipanggil. Angin di hutan Cikeusal tiba-tiba berubah. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang seperti merayap masuk lewat pori-pori, menembus tulang dan menahan napas di tenggorokan. Pak Tono menatap ke arah kegelapan yang pekat. Nah, itu tandanya. Dia sudah tahu kalian datang. Roni merinding hingga ketengkuk. Pak, kita harus masuk ke sana sekarang. Pak Tono mengangguk perlahan. Iya, semakin lama kita di sini, semakin besar kemungkinan dia ngambil kamu, Mbak Feby. Feby menggenggam ujung jaket Roni, suara gemetar. Mas, aku takut. Roni menarik napas, meski lututnya tampak goyah. Aku di sini, Februari. Kamu nggak sendirian. Pak Tono berjalan pelan memasuki hutan tanpa senter, seolah matanya sudah terbiasa dengan gelapnya tempat itu. Roni dan Feby mengikuti dari belakang, hanya mengandalkan cahaya ponsel Roni yang berkedip-kedip seperti hampir kehabisan baterai. Semakin dalam mereka berjalan, semakin aneh hutan itu terasa. Bambu-bambu tinggi menunduk ke arah mereka, seperti membungkuk. Angin seakan membawa bisikan samar, dan tanah di bawah kaki hangat, seperti puluhan tangan kecil merayap di bawah permukaannya. Jangan jawab apapun. Pak Tono berhenti tiba-tiba. Mulai dari titik ini, katanya tanpa menoleh, apapun yang kalian dengar, jangan jawab. Feby menelan ludah. Maksudnya suara apa, Pak? Pak, suara apapun, jawabnya pendek. Mereka kembali melangkah. Tidak sampai 1 menit, sebuah suara muncul dari sisi kanan, suara perempuan menangis lirih. Long, aku. Feby spontan menoleh. Roni langsung menahan bahunya. Feb, jangan lihat. Tapi suara itu semakin jelas. Feby, tolong, aku dingin. Roni menegang. Pak, itu nyebut nama dia. Pak Tono tidak berhenti berjalan. Udah aku bilang, itu bukan manusia. Tiba-tiba suara itu berubah dari tangis menjadi tawa melengking, seperti suara tali gesek berkarat yang dipaksa tertawa. Feby menutup telinganya sambil berjalan lebih cepat, hampir berlari kecil agar tetap dekat dengan Pak Tono. Tanda pertama, mereka tiba di sebuah bukit kecil yang ditutupi daun bambu kering. Pak Tono mengangkat sebatang tongkat kayu dari tanah. Ada ukiran di sepanjang sisinya. Ini tanda pertama, katanya. Kalau tanda kedua muncul, berarti dia siap menampakkan diri. Roni mencoba melihat ukiran itu. Ini simbol apa, Pak? Simbol pengikat, milik orang yang dulu jadi tumbal pertama. Pak Tono memandang Feby. Namanya Mirna. Feby terkejut. Mirna, itu yang tadi manggil aku? Pak Tono hanya menatap lurus ke dalam hutan. Yang tadi manggil kamu bukan Mirna, itu cuma tiruan. Roni merasa merinding begitu keras hingga kakinya mendadak lemas. Tanda kedua. Mereka melanjutkan perjalanan dan baru beberapa langkah. Duk, duk, duk. Tanah di sekitar mereka bergetar. Bambu-bambu saling bergesekan, mengeluarkan suara seperti ribuan kuku menggaruk kulit pohon. Pak Tono mengangkat telapak tangan. Diam. Tanah di depan mereka retak sedikit. Dari celah itu, keluar asap hitam tipis dan suara napas berat seperti makhluk besar sedang mengendus. Feby memegangi dada, hampir pingsan. Pak,
Itu apa? Pak Tono menghela napas. Tanda kedua. Kalau tanda ketiga muncul, dia akan bangun. Roni panik. Bangun? Makhluk apa, Pak? Pak Tono menatap mereka dengan wajah yang sudah lama kehilangan ketenangan. Makhluk yang memberi Pak Haji kekayaan dan mengambil nyawa sebagai bayarannya. Ia menatap ke tanah retak yang terus mengeluarkan asap hitam. Namanya Mang Luruk. Feby hampir tidak bisa bernapas. Apa itu? Siluman pemakan janin dan umur manusia. Pak Tono melanjutkan dengan suara bergetar. Kalau dia menganggap kamu sebagai tumbal yang sah, dia akan nempel ke tubuhmu dan kamu gak akan pernah bisa lepas. Langkah-langkah kecil mulai terdengar dari semua arah. Cepat, banyak, dan mengelilingi. Roni menggenggam tangan Feby erat. Pak, kita harus keluar dari sini, sekarang. Pak Tono menggeleng. Sudah terlambat. Tiba-tiba terdengar suara retakan keras seperti tulang yang dipatahkan. Retakan itu bergema dari dalam tanah. Pak Tono menatap Feby, hampir seperti menatap seorang pasien yang sedang sekarat. Tanda ketiga, hutan hening, angin berhenti, bambu membeku, tanah di depan mereka bergelombang. Sudah datang. Feby mundur satu langkah. Retakan tanah terbuka dan sebuah tangan hitam panjang keluar perlahan. Ranting-ranting kering menempel seperti bagian tubuhnya. Jari-jarinya panjang dan bengkok seperti kaki laba-laba. Mas, suara Feby patah. Itu. Dari dalam retakan tanah, terdengar napas yang amat sangat besar dan berat, seperti makhluk raksasa baru terbangun dari tidur panjangnya. Pak Tono menoleh cepat kepada Feby. Jangan lihat matanya, katanya keras. Kalau kamu lihat, kamu jadi tumbalnya sekarang. Tanah yang retak semakin melebar. Tangan hitam itu merangkak keluar, diikuti suara tenggorokan basah seperti sesuatu yang menelan dirinya sendiri. Pak Tono bergerak cepat, menarik Feby dan Roni mundur. Jangan lihat matanya, ulangnya tegas, hampir seperti doa wajib. Kalau kamu lihat, selesai sudah semuanya. Dari dalam celah tanah itu, muncul kepala makhluk siluman Mang Luruk. Wajah mirip manusia membusuk, mata cekung tanpa kelopak, mulut terbelah hingga ke telinga dengan cairan kehitaman menetes dari sela-sela giginya. Tubuhnya panjang seperti ular namun bercabang di beberapa bagian, seolah ia pernah pecah dan disatukan kembali secara paksa. Makhluk itu mencium udara. Manusia, calon. Suara itu tidak keluar dari mulut, melainkan langsung menempel di telinga, seperti bisikan yang tembus ke dalam otak. Feby memejam kuat-kuat, namun tubuhnya gemetar tak terkendali. Pak, dia manggil aku. Roni merangkul bahunya. Aku di sini, Feb. Jangan buka mata. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergoyang lebih keras. Pohon bambu bergeser sendiri, membentuk lingkaran seolah memagari mereka. Dari kejauhan terdengar suara letupan halus, seperti langkah kaki ratusan makhluk kecil di bawah tanah. Pak Tono berdiri di depan mereka, menancapkan tongkat berukir yang dibawanya ke tanah. Dengar aku baik-baik, teriaknya, suara retak tapi penuh tekad. Pesugihan ini cuma bisa dihentikan dengan satu cara, memutus kontrak di tempat makhluk ini lahir. Roni menahan napas. Lalu kita harus gimana?
Pak Tono mengeluarkan sebuah kantong kain kecil. Isinya benda hitam mengkilat seperti batu obsidian. Ini sisa tubuh tumbal pertama, Mirna. Ia menatap Feby dengan serius. Kamu harus lempar ini ke mulut Mang Luruk. Feby kaget. Aku? Kenapa aku? Karena kamu target tumbalnya sekarang. Hanya energi korban yang bisa memutus ikatan. Tanah kembali retak, dan tubuh Mang Luruk merayap keluar lebih jauh. Jari-jari panjangnya mencakar tanah, mendekat, setiap gerakan disertai suara retakan tulang basah. Roni menatap Feby. Feb, kamu bisa. Aku gak akan ninggalin kamu. Feby memegang kantong itu, tangan gemetar, mulut kering. Jarak Mang Luruk hanya tinggal 7 langkah. Feb, Pak Tono menekankan, jangan lihat matanya, fokus ke mulutnya saja. Lempar sekuat yang kamu bisa. Makhluk itu membuka rahangnya lebar sekali hingga daging di pipinya sobek. Dari dalam mulutnya muncul suara lirih seperti bayi menangis, lalu tertawa. Feby menguatkan diri, satu napas panjang, satu langkah maju. Bismillah, bisiknya. Ia melempar kantong itu sekuat tenaga. Benda hitam itu melayang dan masuk tepat ke tenggorokan Mang Luruk. Makhluk itu langsung menjerit, tapi jeritannya tidak keluar lewat mulutnya. Jeritan itu menggema melalui tanah, udara, dan kepala mereka, membuat bumi bergelombang seperti air diremas tangan raksasa. Lari, teriak Pak Tono. Ketiganya berlari sekuat tenaga. Di balikan bumi, ranting melayang, pohon roboh, tanah pecah. Mang Luruk meronta seakan seluruh hutan adalah tubuhnya sendiri. Dalam beberapa detik, jeritan itu berubah menjadi suara tarikan napas terakhir. Lalu hutan kembali sunyi. Tanah perlahan menutup retakan, suara hutan kembali normal. Pak Tono jatuh berlutut, kehabisan tenaga. Sudah, selesai, ikatannya putus. Roni memeluk Feby erat, hampir menangis lega. Kamu hidup, Feb. Kamu beneran hidup. Feby hanya mampu tersenyum kecil walau matanya berkaca-kaca. Mas, kita berhasil. Beberapa minggu kemudian, warung bakso Al-Hidayah mendadak tutup permanen. Rumor beredar. Pak Haji hilang tanpa jejak, warungnya terbengkalai, dan dinding dapurnya ditemukan penuh bekas cakaran aneh. Sebagian warga berbisik bahwa ia dicabut makhluk yang selama ini ia pelihara. Feby, Roni, dan Pak Tono tidak pernah kembali ke Jawa Barat kota itu lagi. Feby kini bekerja di tempat lain, hidup lebih tenang. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Setiap kali mencium aroma kuah bakso, Feby selalu teringat tawa lirih dari dalam hutan dan suara Mang Luruk yang seolah memanggil dari tanah jauh di bawah sana. Ia menutup matanya. Sudah selesai, ia meyakinkan diri. Tapi aku tidak akan pernah makan bakso lagi. Tamat.